semuanya, selamat malam. Shalom. Senang sekali malam hari ini kita bisa berkumpul lagi setelah 2 minggu yang lalu kita libur ya? Minggu lalu, Kombas ya kita libur ya? Enggak libur, minggu kelima. Oh iya, tuh. Akhirnya kita bisa bertemu kembali di Persekutuan Doa Yesus Gembala yang Baik, walaupun masih melalui Zoom, tapi kita percaya bahwa sukacita surga hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Amin. Amin. Yang amin jempolnya di kamera. Amin. Yuk mari kita mau tenangkan hati, kita mau ucap syukur atas setiap apa yang telah kita alami hari ini, baik hari-hari sebelumnya. Kita mau angkat tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa yang baik juga Bapa yang Maha Penyayang. Terima kasih Bapa, sebab Engkau telah berkati kami pada hari ini. Mulai dari kami bangun tidur hingga kami dapat melakukan setiap kegiatan kami, setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, studi kami, apapun yang kami lakukan, Engkau selalu sertai kami, Engkau selalu memberkati kami. Kami sangat bersyukur Bapa atas setiap apa yang kami rasakan setiap hari. Kami bersyukur sebab cinta-Mu yang kami rasakan setiap harinya Bapa. Kami bersyukur sebab hanya Kau yang menjadi tempat jawaban dari setiap kekhawatiran kami. Biarlah dengan pujian syukur ini sebagai ungkapan syukur kami Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau mendayaku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Sekali lagi kami mau katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan
bersyukur Bapa, sebab hanya Engkau tempat jawaban dari setiap kekhawatiran kami. Sebab hanya Engkau jawaban dari setiap ketakutan kami. Kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Biarlah pada malam hari ini dengan lebih semangat lagi kami mengucap syukur kepadamu, kami memuji Engkau, kami meninggikan nama-Mu. Sebab kami tahu betapa baiknya Tuhan. Sebab kami tahu dan kami mau mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bersama-sama kita mau memuji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi katakan, kecaplah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi kita mau katakan, kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, Amin. segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Kita tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan kita baik. Kita mau masuk ke dalam gerbangnya, kita mau masuk ke hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Amin. Sama-sama kita katakan, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Katakan Tuhan baik, Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dengan lebih semangat lagi kita mau masuk ke gerbangnya. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, penuhi baitnya. dengan nyanyian Syukur hadiratnya penuh sukacita. Katakan Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan
ada bagi kita, Tuhan kita yang selalu menolong kita di Amin. situasi apapun. Amin. Amin. Saat ini kamu masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kamu rasakan hadirat Tuhan hadir saat ini di tengah-tengah keterbatasan kita, karena kita melakukan persekutuan doa ini di rumah masing-masing, tapi kami percaya bahwa Roh Kudusnya hadir saat ini, mau menjamah kita satu persatu, pribadi lepas pribadi. Biarlah saat ini Bapa menjadi saat indah kami berhadapan denganmu, saat indah kami memandang wajah-Mu. Inilah setiap kerinduan hati kami, kerinduan hati kami yang merasakan kehadirat-Mu Tuhan. Inilah hati kami Bapa, saat indah bersama, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Tuhan, Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Kau bawa kami Tuhan, bawa aku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. inilah saat indah kami berhadapan dengan-Mu Tuhan, Saat indah ku berhadapan denganmu, mendengar suara-Mu Tuhan, mendengar suara-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku erat dalam pelukan-Mu, benar Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. dengan tangan terangkat kami mau katakan hadirat-Mu, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan Tuhan. ku rasakan Hadirlah saat ini Tuhan. kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami nikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. kami sembah Kau Tuhan, menikmati kasih. Oh, kami tinggikan Terima kasih Yesus, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan Tuhan kekudusan-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Raja, sebab Kau berkuasa, Kau bertata. Ireka baranana shekara baranana shekara baranana. Shekara baranana shekara baranana shekara. Terima kasih Bapa, sebab Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa, sebab kami rasakan hadirat-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, sebab Kau selalu penuhi kami dengan cinta-Mu, dengan kasih-Mu. Inilah kami Bapa, inilah setiap hati kami yang mau mengikuti Engkau, kami yang mau berkomitmen untuk melayani-Mu, kami yang mau mengikuti Engkau selalu di jalan-Mu. Dan pada malam hari ini Bapa, biarlah Engkau yang memberkati CDV yang akan bawakan firman-Mu. Pakai ia agar apa yang akan ia sampaikan dapat menjadi kekuatan bagi kami, dapat menjadi bekal bagi kami, dapat menguati kami untuk dapat selalu mengikuti-Mu, menjadi taat dan setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Semua doa ini mau kami satukan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kepada CDV, persilahkan. Oke, shalom. Suara saya sudah masuk ya. Ada 1.600 orang. Oke. Muka saya kok jadi begini ya? Kok nggak jelas begini ya?
Saya langsung share screen ya. Betul begitu. Oke, biar enak. Baik, selamat malam semuanya. Shalom dari Surabaya. Halo. Halo juga buat anak saya. Aduh, kita ketemunya sekarang cuma bisa lewat Zoom dengan anak saya. Kita sudah terpisah negara. Baik, hari ini saya mendapat tema followers. Katanya Ray, hajar C, semuanya harus dihajar. Waduh, kenapa harus dihajar ya? Tapi nggak apa-apa, saya akan siap menghajar. Karena mari kita saling menghajar pada malam hari ini. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin followers, kayaknya semua di sini sekarang era begini pasti punya yang namanya sosmed, ya kan? Pasti punya Facebook, punya IG, punya TikTok, pasti semuanya punya. Ya kan? Saya juga punya. Nah, follower nih kayaknya penting ya. Karena segitu pentingnya sampai ada jasa nambah followers, ya kan? Ada sampai membuat segala cara supaya followers kita nambah, benar nggak sih? Mungkin Ricky itu bisa sambil joget-joget atau ayo cepetlah follow aku ya, aduh aku nanti kalau malu kalau followerku nggak banyak, kurang keren aku ini di Denpasar, malu gitu mungkin ya. Nah, kita menggunakan berbagai cara supaya followers kita nambah ya, supaya gimana menarik orang bisa jadi follower. Nah, masalahnya tuh yang follow kita ini benar-benar teman kita, benar-benar mau tahu update kita, atau mereka cuma ngikut-ngikut aja atau fake gitu ya, follower fake gitu. Kita semua pasti punya atau kita pernah juga menjadi follower seperti itu. Nah, ini IG saya ya kan. Saya ini agak rewel. Saya itu nggak sembarangan accept. Kalau ada orang follow saya kalau lihat dia nggak punya teman dengan saya, biasanya saya nggak mau accept ya, rada rewel. Karena apa? Kalau saya banyak orang yang saya follow, nanti saya nggak bisa update teman-teman saya. Karena nanti story-nya semua pada masuk, saya jadinya nggak bisa melihat story yang benar-benar teman saya. Jadinya orang-orang yang nggak kenal nih muncul semua, saya bilang ini siapa, saya nggak tahu begitu ya, makanya saya agak rewel. Nah, ini ada juga follower IG kerjaan saya, Kosong Cafe ini saya berusaha dengan berbagai cara untuk please ayo add, kalau dia add ya follow IG ya, aduh sampai melas-melas gitu ya. Nah, pernah nggak juga kita jadi followers? Artis-artis biasanya tuh yang followers sampai 28 juta. Kira-kira dari 28 juta itu apa benar-benar mereka kenal ya, mengenal, atau benar-benar mereka follower yang asli? Atau mungkin juga di antaranya tuh ada haters sekali, atau ada orang yang sirik-sirik gitu ya, orang yang nyari info, orang yang follow mau nyari keuntungan, kalau follow di situ nanti followernya siapa di add supaya dia bisa menambah followernya untuk promosi kerjaan dan sebagainya. Itu orang follow dengan berbagai macam tujuan. Nah, saya bayangin zaman segini Tuhan Yesus punya IG kali ya. Dan saya cari teman-teman IG-nya Tuhan Yesus. Ketemu juga. Ternyata ya Yesus punya IG juga. Followernya cuma 1,7 M. Ya. Udah follow belum? Saya bilang, ini ada juga followernya. Saya lihat, ada teman-teman saya lumayan banyak deh. Saya juga follow. Nah, ternyata di dalamnya itu bagus-bagus juga. Ada pesan-pesan, ada gambar-gambar yang lucu dan bagus. Saya bilang, oke lah. Nah, teman-teman, ini zaman sekarang. Yuk kita kembali ke 2000 tahun yang lalu ya. Sebentar lagi kita Paskah. Hari Minggu nanti ini kita memperingati apa? Minggu Palma ya. Nah, kita mau sejenak melihat 2000 ya tahun yang lalu, Minggu Palma. Waduh, Tuhan Yesus waktu masuk Yerusalem, apa yang terjadi? Disambut luar biasa. Semuanya menyambut pakai daun-daun, bahkan jalannya itu juga ditutupi dengan jubah-jubah, dengan kain, dengan pohon-pohonan, dengan apa, sampai supaya jalannya empuk. Luar biasa disambutnya Tuhan Yesus masuk. Mereka semua bersorak-sorai meriah ya. Zaman dulu kalau begini nih mah sudah luar biasa meriahnya.
Nah, kalau kita mau mikir, kira-kira orang-orang yang menyambut Tuhan Yesus itu memang mereka benar-benar true followers, atau mereka fixed followers, atau bahkan ada haters di dalamnya ya. Haters yang ngomong di belakangnya Tuhan Yesus, haters yang nggak tahu mereka punya rencana apa, kira-kira macam-macam seperti itu ya. Kira-kira kita ada nggak di dalam situ ya? Kita ada yang mana? Yang lagi bawa pohon apa itu? Felix lagi di mana ya Felix ya? Bawa pohon sepanjang apa ya? Ray juga di mana? Nah, teman-teman, sekarang kita mau melihat orang yang tadi mengeluh-ngeluhkan Yesus, orang yang bersorak-sorak, orang yang bersorak-sorai, orang yang gembira menyambut Tuhan Yesus, ternyata mereka berubah 180 derajat. Bahkan orang ini orang-orang yang menghujat, menghakimi, bahkan mereka meminta supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Kok bisa? Why? Mengapa lo kok bisa? Itu kan luar biasanya. Duh, gimana sih? Masa saya yang pertamanya saya follow Ray, atau saya bilang, Ray gimana kabarnya, tahu-tahu saya bilang sebarin fitnah kemana, kamu jangan hati-hati ya sama Ray itu begini. Mungkin seperti itu kalau sekarang ya. Ini bayangin dong, orang yang tadinya bersorak-sorai sekarang berbalik arah 180 derajat, even more, bahkan lebih lagi. Mereka menyalibkan orang yang mereka elu-elukan, orang yang mereka sorak-sorai, orang yang mereka sambut, bahkan mereka dengan sukacita waktu Tuhan Yesus mati di salib. Membingungkan nggak sih? Mengagetkan nggak sih? Bingung nggak sih? Ya, how come? Why? Kok bisa? Itu pakai akal saya tuh nggak bisa. Gimana mungkin caranya orang yang begitu berubah menjadi begitu? Nah, teman-teman, itu adalah kejadian 2000 tahun yang lalu. Yuk, sekarang kita mau melihat sekarang ini. Apa yang terjadi? Ya, nah kita nggak usah ngelihat-lihat, kita nggak usah melihat Ricky gimana ya, Felix gimana ya, Ray gimana, Lily gimana, Aldi gimana, Novi gimana. Wes udah, kita nggak usah melihat mereka gimana. Kita mau lihat diri kita sendiri ya. Malam ini kita mau melihat diri kita sendiri. Aku ini followers yang bagaimana terhadap Tuhan Yesus? Aku ini masuk kriteria yang mana? Yuk kita mau melihat satu persatu followers dari Tuhan Yesus waktu itu bagaimana modelnya. Yang pertama, followers yang seperti ini nih, yang begitu sukacita menyambut, yang begitu heboh bersemangat ya. Kalau kita baca di Lukas 19 ayat 38b dikatakan orang-orang ini nih yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah mendengar apa yang mampu Tuhan Yesus lakukan, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, siapa Tuhan Yesus, bahkan mereka udah melihat berbagai macam mujizat, keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan, menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta, memberi makan dan sebagainya, menyembuhkan silubuah, banyak hal yang Tuhan Yesus mampu lakukan, dan mereka melihat itu dan mereka, wah, orang yang seperti ini datang di tempatku. Mereka sukacita luar biasa karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dan yang Tuhan Yesus mampu lakukan. Dan mungkin mereka itu adalah orang-orang yang mengalami mujizat, atau keluarganya atau tetangganya atau siapapun orang yang pernah melihat mengalami mujizat oleh Tuhan Yesus. Nah, ini ada yang kenal nih foto-foto di sini nih. Nah, ini adalah model-model juga orang-orang zaman sekarang, mereka yang sudah mengalami mujizat Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengalami sukacita karena apa yang Tuhan Yesus lakukan. Orang-orang yang mengalami semangat karena mereka mendengar, mereka mengalami, mereka bersukacita atas Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus mampu lakukan. Wih, seneng gak sih kumpul-kumpul? Wah, itu mungkin kalau Ray teriak, haleluya. Langsung Ricky bilang, wih, Ray semangat. Wih, haleluya
juga, yang lainnya Ardi Felix, wah lebih keras, ya seperti itu ya, sukacita, tepuk tangan, lompat-lompat, nggak mau kalah ini. Si kecil lompat-lompat, bapaknya nggak mau kalah nih, lompatnya lebih tinggi, sorak-soraknya lebih tinggi. Mereka bersukacita semua. Seneng nggak sih? Seneng lah, seneng. Orang itu waktu sorak-sorai pasti bersemangat, ya kan? Kalau kita nih coba di PD, kita tepuk tangan. Sebelah kita nih, kalau lihat kita sukacita, mereka pasti akan tertransfer, benar nggak? Pasti akan ikut sukacita, pasti akan ikut bergembira melihat muka kita senyum, pasti ikut senyum. Nah, ini nih orang-orang yang model sukacita ini membuat Tuhan Yesus sukacita nggak sih? Tuhan Yesus sukacita, tapi ini nggak boleh titik loh ya, atau nggak boleh koma loh ya. Kita lihat dulu yang kedua, model kedua yang bagaimana sih? Nah, kita lihat, kita noleh ke Petrus aja ya. Nah, waktu Tuhan Yesus habis dia membasuh kaki, dia juga ngomong, wah apa yang akan terjadi selanjutnya, saya nggak perlu cerita ya, teman-teman udah tahu semua kan. Nah, kamu akan terguncang imanmu, aku akan begini, meninggalkan kalian sebagai Petrus nih bilang, dengan lantangnya dia mengatakan, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Waduh, saudara terkasih, ini model-model kita kalau lagi nge-WM. Saudara terkasih, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat, haleluya, yang percaya katakan amin. Wah, mungkin model-model begitu kita ya, atau kita model mengajar, wah Tuhan Yesus luar biasa, dia tolong saya, dia selamatkan saya, wah dia banyak, waduh ini model-model kita kalau pas lagi begitu kali ya. Nah, apa yang terjadi dengan si Petrus yang tadi sesumbar begitu ya. Kalau di Matius 27 ayat 70 ini saya ambil cuplikannya ketika orang-orang bilang, kamu kan muridnya orang itu, kamu tadi sama-sama itu, ngomongnya tentang Tuhan Yesus ya. Petrus ngomong apa? Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Nah ini dia masih dengan laganya. Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Nah, orang-orang bilang, benar dia sama itu. Nah yang kedua, Petrus menyangkalnya pula dengan bersumpah. Waduh, bersumpah. Sumpah mampus, gue gak kenal dengan orang itu. Mungkin zaman sekarang, sumpah demi apa aku gak kenal. Wow. Kalau kita lanjut ayat 74, bahkan dia nggak hanya bersumpah menyangkal, dia mengutuk dan bersumpah. Nah ini mungkin kalau bahasa Surabaya miso gitu kan, gitu ya. Saya nggak tahu di Bali itu misonya model apa begitu kan. Aku tidak kenal orang itu. Nah saudara terkasih, mungkin Anda dan saya kita nggak se-ekstrim Petrus kali ya. Terus dia ngomong, Felix, kamu PD GYP ya? Siapa bilang? Enggak, aku enggak pernah ke PD GYP. Siapa itu loh? Kamu temennya Riki? Riki siapa? Enggak aku. Kita enggak mungkin seperti itu kali ya, enggak mungkin ya. Dan saya percaya Felix enggak mungkin seperti itu ya. Apalagi ini adiknya bisa dipecat jadi adik kan begitu ya. Nah, kita mungkin tidak seperti itu teman-teman. Kita enggak langsung menyangkal, tapi mungkin kita bisa aja gimana ya? Berubah. Kita berbicara masalah perubahan si Petrus yang dulunya semangat. Kalau bahasa Inggrisnya itu yes so gitu ya. Itu bahasa Inggrisnya itu ya. Dia berubah jadi aku nggak kenal orang itu. Mungkin kita dulu adalah orang yang semangat persekutuan doa. Orang yang menggebu-gebu. Tapi ternyata ini si istri bilang, kamu nggak pede. Males lah gitu-gitu aja, tidur aja. Kamu nggak pede, ini lagi nonton TV lah. Kamu nggak pede, kerja, ini loh kerjaku lembur. Kamu nggak pede lagi, online begini males lah, pede buat apa? Nggak enak, nggak ada urapan, nggak ada hadiran, bosen cuman lihat layar. Nanti ajalah lihat YouTube-nya atau apa. Loh, kamu nggak pede, sama-sama minggu lalu begitu, sekarang gitu bosen lah. Saya nggak menuduh siapapun lah ya, tapi kalau merasa saat ini juga kita mau bertobat. Nah, teman-teman, Petrus bisa begitu. Anda dan saya pun kita bisa begitu. Ya. Yang ketiga, ini nih, waduh saya melihat ini
Cuman berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuman sekitar orang yang mau hadir. Yang lainnya pada kemana? Mungkin pada BBC, bubuk ciang, atau lagi pergi jalan-jalan, atau lagi nonton TV, nonton drakor, atau lagi belanja, atau lagi tiduran. Saya nggak tahu ya. Ada yang tahu, saya nggak tahu. Semua pada hilang. Semua pada hilang. Dan ini kondisi ini tidak terjadi hanya di PD Anda. Saya rasa terjadi di seluruh dunia. Di seluruh dunia ya, jangankan cuma Denpasar, seluruh dunia terjadi, Surabaya juga, semua pada hilang, tanda petik hilang, ya. Hilangnya kenapa nanti kita bahas lagi ya. Yang ketiga bagaimana nih? Nah ini sosok yang luar biasa, kita lihat Maria. Maria menemani Tuhan Yesus. Maria ada bersama Tuhan Yesus pada saat dia masih bersama-sama. Pada saat mulai Tuhan Yesus ditangkap. Pada saat Tuhan Yesus disiksa, dia menemani. Pada saat Tuhan Yesus mengalami hal-hal yang gak enak, dia tetap menemani. Bahkan pada saat Tuhan Yesus disalib mati pun dia tetap menemani. Bahkan pada saat Tuhan Yesus meninggal pun dia tetap menemani. Sudah terkasih teman-teman semuanya, maksudnya apa? Kondisi apapun, ya, kondisi apapun, baik kondisi biasa, kondisi sukacita, kondisi baik, kondisi susah, kondisi gak enak, kondisi berat sekalipun, yang namanya seorang Maria tidak berubah. Ya, saya sungguh terberkati dengan ekspresi Maria ini. Pernah saya sekitar berapa puluh tahun yang lalu, lama amat ya, berapa belas tahun yang lalu, ya. Saya pernah dalam kondisi yang sangat terpuruk, saya begitu marah luar biasa, saya begitu dendam dan benci luar biasa, sampai saya pengennya tuh apa? Pengen nonjok gitu ya, pengen nonjok si orang itu. Saya bilang, saya jijik tangan saya nanti kan, saya pakai sepatu saya tendang aja mukanya. Sebenci itu saya ya, sebenci dan semarah itu saya pada seseorang. Dan itu membuat saya, namanya stres tuh, saya mungkin satu level sudah tahap depresi paling atas gitu, sudah depresi paling atas. Saya tuh muter-muter ya, muter-muter Surabaya sampai jam 2 pagi teman-teman. Enggak pulang, putar. Tapi Tuhan itu sungguh luar biasa. Orang yang stres depresi seperti ini kok ya mampirnya di mana? Mampirnya di katedral. Mampir di katedral saya. Saya mampir di katedral itu sudah sepi, tapi ternyata Gua Marianya tuh tetap rame loh. Ada orang, bukan rame sih, tetap ada 2-3 orang yang doa. Saya bilang, oh ada Gua Maria buka, masih buka. Saya bersujud di Gua Maria. Saya berdoa di Bunda Maria. Dan saya cuma bilang gini, Mama, saya panggil dia Mama. Mama, Vivi lagi benci. Vivi lagi pengen itu tendang mukanya, bencinya setengah mati. Ya, saya cuma bilang benci. Itu yang cuma saya katakan, dan saya berdoa. Saya pandang itu patung. Saya tutup mata dan saya akhirnya Tuhan lembutkan hati saya. Dan akhirnya saya bisa mengatakan, Mama, aku benci, tapi aku nggak tahu mesti gimana. Dan pada saat saya berdoa, saya mendapat Tuhan perlihatkan saya wajah ini, wajah yang di kiri atas itu. Mungkin tepatnya bukan ini. Pada saat dia memandang Tuhan Yesus yang lagi disiksa oleh para algojo itu, disiksa demikiannya. Dia hatinya begitu remuk, hatinya begitu sakit, tapi sorot matanya begitu sedih. Tapi tidak ada sedikit pun kebencian dari matanya. Saya dilihatkan wajah itu. Dan saya bilang, oh, luar biasa. Dia melihat anaknya disakiti segitu, dia nggak ada perasaan benci dan marah dengan pada serdadu. Tapi dia sedih yang luar biasa. Dan saya berdoa, Mama, Bunda, kasih aku sedikit saja hati seperti hatimu. Kasih aku hati sedikit saja supaya aku tidak membenci. Ya, teman-teman, berkat doa itu malam itu akhirnya saya bisa pulang karena saya bisa memanage hati saya. Nah,
Followers yang ketiga ini adalah seseorang dengan hati yang luar biasa. Hati yang nggak berubah. Hati yang tidak berubah apapun kondisi Tuhan Yesus. Mau Tuhan Yesus lagi di atas, dieluk-elukan. Mau Tuhan Yesus membuat banyak mujizat. Ataupun Tuhan Yesus yang sangat terpuruk, disiksa, dihina, dihancurkan. Bahkan sampai Tuhan Yesus mati. Seorang Maria tidak berubah. Ini adalah followers yang Anda dan saya harus ikuti. Apapun keadaan saat ini, pandemi, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa bebas kayak dulu, takut tertular. Ya kan kita ini dalam kondisi takut sama orang kan? Takut loh sama orang ya. Tapi sekarang puji Tuhan semuanya sudah biasa. Dan saya ini termasuk golongan yang puji Tuhan saya udah nggak takut sekarang. Kenapa? Ya bukannya saya ini besar kepala atau besar apa ya. Puji Tuhan saya belum pernah tertular dan semoga juga nggak tertular terus. Mama saya sakit, saya gendong-gendong, saya rawat, saya suap-suap, saya jaga, saya tidak tertular ya, puji Tuhan. Di kafe saya semuanya para cowok-cowok itu semuanya sakit, cowok itu semuanya sakit. Saya juga nggak tertular, jadi akhirnya sampai dijaga sendiri gitu ya. Saya nggak terus, saya bilang, waduh Tuhan Yesus luar biasa jaga saya ya. Saya nggak pernah tertular. Nah, kita mau kondisi apapun yang nggak enak pun, kondisi apa ya, mungkin usaha kita juga bermasalah, mungkin pekerjaan kita bermasalah, mungkin yang mama-mama ini sibuk ngurusin anak, kalau dulu mah dikirim ke sekolahan aman, sekarang sekolah yang ngirim ke mamanya yang bisa bludrik gitu kan, ngajarin anaknya, dikasih PR semuanya mama. Saya punya sepupu anaknya kembar tiga, dan kembar tiga itu level kecerewetan itu mungkin level 9 of 10 gitu kan ya. Jadi waduh luar biasa, mamanya itu nangis-nangis di rumah, gak mampu menghadapi anaknya itu ya, sampai nangis-nangis begitu ya. Nah keadaan yang seperti ini, mau keadaan apapun, terus kita toleh-toleh, loh kok semuanya pada loyo ya, semuanya kok pada gak ada yang pede ya. Semuanya nggak ada yang Zoom ya, males lah. Anak-anak juga pada males lah. Kamu tugas pujian ya, males lah, nggak ada yang datang, nggak usah lah, kita udah nggak usah, kita kumpul-kumpul aja atau gini, nggak usah lah, nggak usah ngapa-ngapain juga. Kita kan cuman online, mau ngapain juga, mau diapain, sudah mentok begitu. Teman-teman, kalau Anda dan saya seperti itu, yuk kita harus bertobat. Kita mau cek kondisi api di dalam diri kita, ya. Nggak usah ngecek, oh itu ketua PD ku tuh, oh itu sekretaris PD ku, itu wakil PD ku, itu pembina PD ku, itu nggak usah nunjuk siapapun. Yuk kita melihat hati kita. Bagaimana kondisi api di dalam hati kita? Masih apa istilahnya, berkobar-kobar, mulai redup, atau mati tak mau, hidup tak bisa. Yang emput-emputan tuh, orang Jawa bilang emput-emputan gitu ya. Bagaimana dengan api kita? Jangankan aku disuruh membakar temanku, jangankan aku disuruh membakar orang lain, aku membakar diriku sendiri aja nggak mampu. Mungkin kita seperti itu ya. Aduh, aku sekarang kalau berdoa garing. Aku kalau ini, nah teman-teman, kita mau cek hati kita ya. Bagaimana kondisi kita, api kita bagaimana. Nah ini ada tanda-tanda kalau api kita mulai meredup nih. Gak lagi peduli akan pekerjaan roh. Aduh hari gini mikirin pekerjaan roh. Mikirin pekerjaanku sendiri aja, omset terjun bebas begini macam mana gitu kan. Kita yang berkuasa atas diri kita, mau ngapain udah, aku mau ini, mau gini, kita nyusun rencana pelayanan udah nggak ada, doa sudah nggak ada di jadwal, melayani pekerjaan Tuhan udah nggak ada, ngurusin orang lain udah nggak ada. Akhirnya apa? Semangat dan sukacita hilang. Kita pede juga ya, asal datang mungkin pede sambil tiduran. Yang off cam itu ya, kalau saya nih off cam, saya pasti tiduran. Di sini lagi off cam apa enggak?
Kadang-kadang ya, PD udah selesai nih, yang off cam nih, PD udah selesai, dipanggil-panggil, oi, selesai, oi, halo, awo, gitu. Nggak nyaut, pasti udah tidur, atau lagi masak, cuci piring, setrika, atau pergi shopping gitu kali yang nggak tahu gitu ya. Itu kalau saya, mungkin di sini beda yang off cam ya. Semangat dan sukacita hilang. Datang PD juga cuman, ada namanya Devi hadir. Namanya doang di Zoom, tapi orangnya di mana nggak tahu. Ya, ayo PD, sebelum PD doa bersama. Hai sudah, yang suruh tugas aja lah. Ngapain juga doa-doa? Yang suruh yang nyanyi itu sekarang yang nyanyi Re, biar Re aja sendiri yang doa. Kita mah nanti aja pas jam 19.30 masuk. Udah bagus kita hadir ya. Nggak perlu doa-doaan, nggak perlu berdoa-berdoa, ngapain juga. Ya. Saya sering menemui di PD-PD kalau saya Zoom, saya hadir tuh selalu biasanya saya cuma berdua sama hostnya. Ya, hari ini tadi saya bertiga atau berempat ya lumayan. Biasanya saya berdua sama hostnya, timnya nggak pada datang. Udah mulai timnya nggak datang. Puji-pujian tengah baru saya lihat mau mulai masuk. Ya. Saya kan co-host jadi tahu kan siapa yang masuk. Oh, mulai masuk. Kadang-kadang Firman baru masuk. Aduh. Nggak lagi semangat, nggak lagi sukacita. Tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Semuanya hanya rutinitas dan jadi kosong. Parahnya nih, orang lain bisa terpengaruh. Itu yang parah. Bener nggak? Temanku nggak ada yang hadir, males lah. Temanku yang nggak datang, males lah. Nah, teman-teman. Pertanyaannya, bisakah Roh Kudus itu dipadamkan? Bisa nggak sih Roh Kudus yang ada dalam diri kita, hati kita ini dipadamkan? Jawabannya nggak bisa. Apinya tetap ada, api Roh Kudus tetap ada dan tetap membakar. Masalahnya, roh kita ini loh, yang mengizinkan Roh Kudus untuk membakar roh kita apa enggak? Roh kita mengizinkan atau memadamkan api yang di dalam roh kita, itu masalahnya. Roh Kudus tetap membakar. Kitanya yang mau dibakar atau enggak? Kitanya mengizinkan yang dibakar atau enggak? Nah, teman-teman, saya mau kasih 3 hal dalam satu ayat ini. Roma 12:11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Semua udah tahu ya. Pertama Tuhan biarkan jangan kendor, kerajinanmu jangan kendor. Terus dibakar, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarkan kita mau roh kita dibakar oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah layanilah Tuhan. Kenapa kita kendor ya? Namun aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Teman-teman, Anda semua dan saya ada di dalam yang namanya persekutuan doa. Ada di dalam namanya PKK, Pembaruan Karismatik Katolik. Karena apa? Kita semua mula-mula mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Benar ya? Kita mengalami jamahan, kita mengalami dicintai, kita mengalami mujizat Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Kita mengalami Tuhan yang luar biasa, makanya kita mengalami cinta Tuhan yang luar biasa. Dan kita jatuh cinta sama Tuhan. Pun sampai kita ngomong Tuhan Yesus. Ini ada yang marah nih, biasanya saya nggak pernah mati seperti ini. Ya, meninggalkan kasih yang semula. Nah, teman-teman, kenapa kalau kita kok bisa merasa kasih itu mulai pudar? Cek bagaimana kita menjaga kasih kita. Bagaimana kita menjaga cinta Tuhan itu. Yang kedua, kita mau agar membiarkan roh kita dibakar oleh Tuhan. Ya, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Teman-teman, Anda dan saya kita mengalami pengalaman yang dinamakan pencurahan Roh Kudus. Bagaimana kita mengalami Roh Kudus yang pertama kali? Ya, berkobar-kobar, betul, semangat, betul. Saya menjumpai banyak orang yang setelah mengalami pencurahan Roh Kudus itu datang, saya mau melayani dan sebagainya. Oke. Tapi apa yang terjadi? Sekali, 2 kali, lama-lama, loyo, hilang, dan hilang. Ya. Nah, ini yang harus terus kita jaga apinya. Bagaimana caranya? Ya terus berkomunikasi dengan Roh Kudus, terus membiarkan Roh Kudus membakar, terus membiarkan Roh Kudus bekerja dan tidak menghalangi Roh Kudus. Ini yang ketiga, ini yang paling
penting adalah layanilah Tuhan. Teman-teman, kenapa melayani Tuhan itu adalah salah satu cara untuk menjaga api roh? Karena apa? Pada saat kita melayani Tuhan, kita pasti ada usaha. Kayak Re tadi melayani ujian, pasti dia ada usaha, belajar lagu, berdoa lebih lagi, belajar lagu lebih lagi, menghayati lebih lagi. Nah, ada usaha kan? Pada waktu Felix ikut TC SHDR, pasti dia ada usaha, belajar lagi, belajar, sekali gagal, belajar lagi, dihayati, ini apa maksudnya ya, ini apa, belajarnya lebih dan lebih. Usahanya pasti lebih. Pada saat kita melayani, kita punya tanggung jawab dan itu menuntut kita untuk berusaha lebih. Kalau kita nggak melayani, kita merasa santai, aku nggak ada tanggung jawab, aku nggak ada tugas, kita jadinya apa? Malesan. Ya Pak ya. Semakin kita mundur dari PD, semakin kita mundur dari tugas-tugas, semakin kita tidak mau lagi bertanggung jawab, semakin kita mengatakan kamu aja, aku sibuk, aku nggak bisa, maka kita akan semakin hilang. Semakin kita mengatakan aku sibuk, nggak ada waktu, kita akan semakin hilang. Semakin kita mengatakan nanti ya, aku lagi repot, semakin kita akan hilang. Catat kata-kata saya, itu beneran. Ya, makanya teman-teman janganlah kalau kita mau sesibuk apapun, kita mau serepot apapun, teman-teman pada nggak mau, teman-teman pada sibuk, teman-teman pada alasan dan sebagainya macam. Gimana kira-kira perasaan Tuhan Yesus ya? Tolong dong, aku butuh singer. Aduh, aku nggak bisa. Aduh, aku harus antar anak. Aku harus meeting. Aku ada ini. Dengan berbagai macam alasan. Kira-kira perasaan Tuhan Yesus bagaimana? Setelah apa yang Dia berikan untuk Anda dan saya, setelah apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita, pada saat Dia butuh kita, kita bilang nggak bisa Tuhan, nggak sempat Tuhan, nanti aja, itu kita punya karunia menunjuk yang hebat. Teman-teman, beranikah kita pada saat Tuhan mengatakan, aku butuh singer. Orang lain nggak ada. Tuhan, tenang, ada aku. Waktu Tuhan ngomong, aku butuh orang untuk bawa firman. Tuhan, tenang, aku siap. Pada saat Tuhan butuh kita untuk menyemangati, aduh, itu nggak mau, itu nggak bisa, ini nggak bisa, aduh, itu aja nggak bisa, aduh, aku ikut mundur aja. Beranikah kita ngomong, Tuhan, masih ada Devi. Tuhan, masih ada Ray, masih ada Ricky, masih ada Felix, masih ada siapa lagi. Ya, beranikah, bisakah kita mengatakan itu kepada Tuhan Yesus? Tuhan, masih ada aku. Orang lain mau ngomong apapun, orang lain mau mundur, orang lain mau apa, masih ada aku. Berani kita ngomong begitu? Saya kasih kesaksiannya. Ini adalah kondisi yang namanya PD Teresa Avila dulu sebelum saya bergabung. Ini adalah tempat mereka berkomunitas, orangnya paling cuma belasan yang hadir. 20-an boleh, itu pun dengan apa istilahnya, sampai dijemputin satu persatu, sampai dikasih ongkos transport supaya mereka datang dan dijamu makan siang. Segitunya. Dan PD ini hampir 10 tahun. Bahkan orang Surabaya tidak tahu kalau ada PD ini. Dan PD ini ada di paroki saya. Ya, saya juga nggak tahu. Saya waktu di BPK saya tahu ini PD diundang nggak pernah datang, dia apain nggak pernah ada suaranya, dan saya juga nggak tahu PD di mana. Saya juga nggak tahu. Nah, akhirnya saya bertemu dengan pengurus pada waktu saya diundang, mereka bilang, ayo dong bantu PD ini. Waduh, saya ini ada di PD yang salah satu dari 3 besar PD sebelumnya ya. PD tertua di Surabaya, dan saya sudah belasan tahun di sana disuruh bantu. Saya bilang, saya bawa doa, saya nggak langsung ya, saya bawa doa. Ini PD di paroki saya sendiri, cuma 4 menit dari rumah, kondisinya seperti ini. Akhirnya saya mengatakan, ya oke, saya bantu. Dan Anda tahu berapa orang timnya? 3 orang, 1 nyari pembicara, 1 nyari tim pujian, 1 bagian konsumsi, 3 orang aja. Bagian bendahara semua dirapel 3 orang. Saya bilang, 3 orang, berarti nggak ada doa, nggak ada semua. Oh nggak ada, kita nggak ada apapun. Tim pujian ambil dari luar, doa juga nggak ada, semua nggak ada. Wah, berat. Tapi oke, saya bilang, oke, kita berempat, kita kumpul ya. 3 bulan atau 4 bulan kemudian ulang tahun PD yang ke-10, saya bilang kita buat acara menunjukkan bahwa PD ini eksis.
Kita hubungi paroki, kita mau pindah ke paroki dan sebagainya. Dia bilang, kamu nih yakin mau pindah ke paroki, orang cuma berapa gelintir begini. Kita doa. Saya ketemu lagi Pak Sutri, saya bawa orang, berarti kita 6 orang. Kita berdoa puasa, kita berdoa syafaat, dan kita bilang, Tuhan kita butuh tim pujian, Tuhan kita butuh tim doa, kita berdoa, dan berdoa. Acara besar, kita panggil pembicara luar kota, kita panggil tim pujian dari luar kota, kita buat acara ulang tahun, kita sewa gedung, kita sewa rumah makan, kita kasih makan enak, kita undangan kita jual mahal. Waduh, cuma 6 orang, saudara. Apa yang kita itu doa dan doa 6 orang. Sudah terkasih 1 minggu sebelum acara, kita berhasil mengumpulkan sekian puluh orang membantu. Kuasa doa dari 6 orang, kuasa doa. Sekian puluh orang membantu, dan ini adalah panitia-panitia yang dibentuk kurang dari 2 minggu baru dibentuk panitia. Hebat kan? Sebelumnya cuma 6 orang yang melakukan. Kita semua begitu mau acara, kurang seminggu dikumpulin, bagian pendoa, bagian terima tamu, karena doa dari 6 orang. Ya, ini acaranya sukses besar. Dan setelah itu kita pindah ke balai paroki. Wow, Tuhan Yesus luar biasa. Luar biasa. Doa. Saya minta ada tim doa. Doa puasa. Sebelum PD kita doa. Jadi seminggu PD-nya 2 minggu sekali. Seminggu itu kita doa, pengajaran, doa puasa digilir, doa puasanya digilir. Ya. Ini PD kami. Ini ulang tahun PD yang ke-11. Timnya segini. Tuhan luar biasa, luar biasa. Kita sukacita, semangat. Nah, ini followers nomor 1 nih ya. Oke. Setelah pandemi, yang hadir tinggal segitu, teman-teman. Itu pun sudah termasuk tim pujian lengkap. Tapi saya tetap mengatakan, apapun yang terjadi, saya sudah pengalaman, waduh tanda petik, pengalaman akan cinta Tuhan, akan kuasa Tuhan. Saya bilang terserah orang lain mau loyo, terserah orang lain mau nggak hadir, terserah orang lain dengan berbagai alasan untuk melayani mereka, terserah. Saya mengatakan, Tuhan masih ada Devi. Butuh singer, Devi bisa. Butuh WL, Devi bisa. Butuh terima tamu, Devi oke Tuhan. Butuh pendoa, Devi oke. Butuh konsumsi siap Tuhan Yesus. Dan apa yang saya lakukan? Saya kumpulkan teman-teman pendoa. Yuk, semua udah pada loyo. Kita tetap kumpul. Kita pujian penyembahan bareng. Kita doa bersama-sama. Saya kumpulkan, waduh kita pujian penyembahan. Saya semangat, ayo kita saling transfer spirit. Oke kita pujian penyembahan. Dan saya mulai kontak 1 persatu tim. Saya kontak, gimana kabarnya? Terima kasih ya udah mau melayani. Saya mau minta bantuan dong, bantuin aku. Aku ini mau membakar semangat teman-teman yang lain, tapi aku nggak bisa sendiri. Aku butuh kamu, bantu aku ya, hadir ya. Kamu hadir tuh luar biasa loh. Pasti senang, kita semua senang kalau kamu hadir. Ayo saling menyemangati. Saya terkasih dari 4 orang. Saya japri satu persatu. Puji Tuhan hari ini sudah 25 yang daftar untuk hadir. Oke, sekarang tim lumayanlah sudah 25. Kita cari umat. Wah, kejar. Habis ini kejar umat. Ayo yang rindu PD, yuk kita PD. Teman-teman, Tuhan butuh Anda dan saya. Katakan Tuhan butuh aku. Dan beranikah kita ngomong, Tuhan masih ada aku. Aku siap Tuhan. Aku siap. Aku mau, karena kita mau jadi followers yang setia. Apapun keadaan kita, nggak peduli sama orang lain mau apa, terserah. Urusanku dengan Tuhan, aku mau tetap menjaga api, aku mau tetap melayani Tuhan. Amin. Yuk kita mau tundukkan kepala sebentar. Tuhan Yesus,
Devi sudah selesai berbicara, Tuhan. Biarlah Engkau sendiri juga yang berbicara kepada setiap kami pada malam hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang menyingkapkan setiap kami. Bagaimana kondisi api kami, Tuhan. Apakah api kami mulai redup? Apakah api kami tergantung dari teman-teman? Apakah api kami masih bersyarat, Tuhan? Kalau keadaan oke, kalau aku sempat, kalau semuanya baik-baik saja. Biarlah pada malam hari ini, Tuhan, Engkau kembali ingatkan kami akan kasih-Mu yang mula-mula. Bagaimana kami berkomitmen mengatakan, Tuhan, aku mau melayani Engkau. Tuhan, aku mau menyenangkan. Tuhan, pakai aku. Tuhan Yesus, kami nggak mau seperti Petrus yang berubah. Kami juga nggak mau menjadi murid-murid seperti yang menyambut Engkau di Yerusalem dan berubah. Kami mau meneladani Bunda Maria. Tetap bersama dengan Engkau, apapun kondisinya, apapun yang terjadi. Tetap setia. Tetap bersamamu. Tidak berubah. Kami tidak mampu sendiri, mari Allah Roh Kudus mampukan setiap anak-anak-Mu ini. Untuk kami terus dan terus setia, terus berkobar-kobar, dan mau tetap melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Saya kembalikan kepada Ray. Ya, lanjut. Terima kasih Cik Devi untuk sharing firman yang dapat menguatkan kita. Mari teman-teman kita lanjutkan dengan doa persembahan. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Bapa, sebab melalui firman dan sharing yang dibawakan oleh Cik Devi dapat menguatkan kami untuk tetap setia melayani-Mu, untuk kembali ingat akan kasih mula-mula, untuk dapat tetap mau berkomitmen untuk melayani-Mu di dalam persekutuan doa kami ini. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini biarlah kami juga mau memberikan yang terbaik bagi-Mu melalui persembahan ini Bapa. Biarlah kami dapat memberikan sedikit dari apa yang kami punya untuk persekutuan doa kami ini, untuk membangun persekutuan doa kami menjadi wadah dan tempat bagi kami bertumbuh. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih sekali lagi Cik Devi, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong teman-teman. Sungguh menyemangati kami untuk lebih berapi-api dan berkobar lagi ya Cik Dev. Lalu teman-teman bisa ditampilkan mungkin QR code-nya. Baik, bantuan kasih teman-teman sangat diperlukan untuk kemuliaan nama Tuhan kita, karena persekutuan doa kita ada di dunia, jadi kita tetap butuh dana teman-teman. Belum di surga teman-teman. Baik, persembahan kasih bisa disalurkan di QR code yang ada di layar. Lalu seperti biasa, teman-teman di sini saya yakin sudah tahu semua kombas kita minggu kedua dan keempat, PD kita minggu pertama dan ketiga. Diharapkan kehadirannya semua teman-teman, kita saling mengobarkan api seperti yang tadi Cik Devi katakan, supaya kita bisa mengingat bagaimana komitmen mula-mula kita mau melayani Tuhan. Lalu ada juga Kids Ministry, kita juga mau melayani di Kids Ministry hari Sabtu pada saat kombas, jadi minggu kedua dan minggu keempat. Ingat-ingatnya gampang, kalau ada kombas pasti ada Kids Ministry. Baik, demikian pengumuman teman-teman. Mungkin ada tambahan pengumuman lagi? Felix? Sementara nggak ada. Lanjut, Ray. Baik, kita akan PD offline terakhir itu adalah 2 minggu lagi ya teman-teman. Jadi mulai masuk bulan Mei, PD online terakhir. PD online terakhir, maksudnya. Mulai masuk bulan Mei, kita akan PD offline kembali di Gereja Bakti Pastoral kita. Kita sama-sama terinspirasi dengan Cik Devi tadi, jadi kita harus doa puasa, kita mohon umat
dan tim yang banyak yang membantu kita. Kita percaya, kita yakin Tuhan pasti memampukan PD kita. Amin. Sekian pengumuman pada malam hari ini. Saya kembalikan ke WL Desi. Terima kasih Kore. Foto Mari bersama. teman. Foto Oh bersama. iya, kita benar, foto bersama, betul. Baik, buka masker sebentar mungkin ya. Ayo, Tante Susana, Mak, ayo Vindi, kita hidupkan kameranya, kita mau smile. Pak, boleh digeser dikit Pak, ini Oh iya. potong. Nah, Oke. Cenovi, mamanya Cenovi, mungkin bisa disuruh on cam dulu Cenovi. Kayak daster dia nggak mau katanya. Lo mukanya aja, dasternya nggak usah diliatin. Oke. Oke, kita foto sekarang ya. 1, 2, 3. Sekali lagi sarangi. Jangan tegang, sarangi. 1, 2, 3. Baik, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman. terima kasih Kore. Teman-teman, yuk kita doa penutup sebelum kita mengakhiri persetujuan doa kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapa karena Engkau telah sertai kami sepanjang acara kami pada malam hari ini. Pada malam hari ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, kami juga mau berdoa bagi persekutuan doa kami ini. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami timnya, agar kami tetap setia untuk mau melayani-Mu, dan semangat kami semakin berkobar-kobar untuk mau melayani-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa supaya Engkau yang mengirimkan umat-umat-Mu untuk bergabung bersama kami juga di dalam persekutuan doa kami ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, sebab kami percaya Engkau pasti mempunyai rencana yang indah ke depannya bagi persekutuan doa kami ini. Kami juga mau berdoa bagi setiap kami yang ada di sini. Biarlah Engkau yang memberkati kami, berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami dimanapun berada. Engkau yang sertai, Engkau yang lindungi, dan Engkau yang jagai kami selalu. Kami juga mau berdoa Bapa bagi bangsa kami ini, bangsa Indonesia ini yang perlahan-perlahan mulai pulih dari pandemi ini Bapa. Biar Engkau yang tetap jaga agar semuanya perekonomian, semua kegiatan-kegiatan sekolah, studi dapat kembali berjalan dengan normal seperti sebelumnya sebelum ada pandemi ini Bapa. Kami percaya bahwa Engkau pasti akan memberikan mujizat-Mu itu. Amin. Kami percaya bahwa Engkau pasti akan memberikan sesuatu yang indah bagi kami ke depannya. Kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau berkati kami semua yang di rumah masing-masing ini Bapa. Biarlah Engkau yang jagai kami, jagai hati kami, jagai kesehatan kami juga. Terima kasih Bapa. Doa yang kurang sempurna ini mau kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami, yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, tidak lupa kami juga mau berdoa Bunda bagi CDV. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati usahanya, berkati juga pelayanannya, agar semakin semangat juga dan semakin berkobar-kobar juga untuk selalu melayani Yesus Putramu. Bunda, dengarkanlah doa dan salam kami anak-anak-Mu ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Gembala yang baik, Doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, Doakanlah kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Teman-teman, mari kita jangan lelah melayani Tuhan. Kita mau angkat pujian kita pada malam hari ini sebagai ungkapan syukur kita.
Jangan lelah, jangan lelah bekerja Ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. ratakan tanah, Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. menjadi siap dibangun, Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tepuk tangan sekali lagi dengan lebih meriah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Cik Devi.